dia itu ancaman dan intimidasi. Seperti apa sih? Ancamannya Ancamannya sih Kak? Sampai separah itu kan sampai menempuh jalur hukum apa gimana? Tidak ada jalur hukum, belum ada jalur hukum. Jadi tolong digarisbawahi, belum ada jalur hukum. Yang ada Aditya ini konsultasi untuk masalahnya dia. Jadi mencari pendapat pun ke kami yang sebagai konsultan maupun ke belum ada. Jadi saya clearkan. Jadi yang menjadi permasalahan besar 1 minggu terakhir itu adalah narasi di mana Aditya itu telah melakukan laporan ke polisian. Nah, tetapi boleh dicek di medsos ataupun di platform manapun juga yang pernah dihadiri atau mungkin dinyatakan oleh Aditya, itu Aditya tidak pernah mengatakan sudah membuka laporan polisi. Nah, tetapi Aditya mengatakan baru melakukan konsultasi untuk melangkah secara hukum, tetapi bukan merupakan sudah membuka laporan polisi. Seperti itu. Nah, untuk apa kelanjutan ke depannya itu apakah melakukan jalur hukum atau tidak, hingga saat ini kami belum, dan tadi kami sudah menghubungi kuasa hukum dari Mas AL dan Mbak DJ. Sebelumnya juga semalam saya sudah hubungi dengan Bang Hendarsam bahwa ini perkara kecil sudah mau diperpanjang karena memang keadaan negara lagi nggak bagus kan, apalagi ini juga udah mau akhir tahun, jadi lebih baik diselesaikan. Karena juga kalau kami melihat chat-chatan segala macam itu nggak ada flirting sama sekali. Itu seperti biasa kayak saya ke teman aja gitu kan, apa kabar, karena kebetulan juga Mbak Aditya itu dengan Mas AL itu teman lama di Surabaya, dan ya memang yang chat duluan adalah Mas AL sekedar nanya, halo ini Aditya bukan gitu. Jadi ya cuma miskomunikasi aja. Nah, wajar lah ya, si cewek mungkin cemburu atau apa ya, wajar, tetapi yang diinginkan, yang keberatan oleh Aditya ini adalah mungkin ada pernyataan yang diduga pernyataan itu bilang dia gatel. Jadi seakan-akan Mbak Aditya itu adalah pelakor. Nah, setelah kami cek, Mas AL ini kan tidak dalam status perkawinan. Nah, mau chat flirting pun sebenarnya juga secara hukum nggak ada masalah, karena tidak masuk ke perzinahan ataupun perselingkuhan, betul. Nah, cuman keberatannya beliau ada pernyataan, kamu akan saya laporkan polisi dengan micro cheating. Nah, ini yang sebenarnya kami mau luruskan bahwa Aditya ini satu adalah bukan pelakor. Dia keberatan dibilang gatal. Karena kenapa? Karena nggak ada apa-apa, memang benar-benar nggak ada apa-apa, terkecuali memang beliau ada apa-apa dengan Mas AL. Sekalipun ada apa-apa pun juga sebenarnya sah-sah aja. Sama-sama single ya. Dan udah dewasa juga gitu. Aditya sendiri sama percakapan di sosmed ini, apakah mengalami kerugian? Biasanya kan kamu jadinya banyak haters juga yang menghujat kamu gitu kan, dengan adanya kamu perkara ini ya kan, kayak berbuat orang ketiga, atau ada nggak sih rasa kerugian, mungkin endorse yang hilang atau cap jelek yang jadi image ke kamu? Ya, kayak tadi yang aku udah jelaskan ya, mungkin nama baik secara psikis, secara mental itu sih. Berarti mental kamu sempat terganggu dengan Ya, jujur kan pasti shock ya, namanya orang diancam itu pasti shock ya. Ada nggak sih kalimat-kalimat yang memang kamu ingat banget yang ngebuat kamu, oh ini jadi titik ukur kamu ngebalikin gitu loh, bahwasannya karena omongan netizen ini yang membuat kamu akhirnya kena mental, drop segala macam. Kalau dari omongannya si mbaknya atau omongan netizen? dari mbaknya? Dari mbaknya, dia ada bilang saya akan cari kamu Aditya, kamu juga telan, saya bisa lakukan kamu pasal micro cheating. Tapi kamu merasa bersalah nggak sih dengan kasus ini, ataukah emang kamu merasa bahwa di posisi kamu ini benar, saya nggak ada ngerasa bersalah gitu maksudnya? Iya, benar, nggak ada yang merasa bersalah, dan aku merasa aku menjadi korban sih. Jadi artinya kamu dirugikan dalam kasus ini. Betul. Mbak, tapi setelah Emosi aja jadi yang dari pihak DJ-nya sendiri mungkin emosional kan, tersulut emosi, ya, akhirnya kan nggak baik juga untuk di adik sendiri gitu. tapi setelah mendapatkan intimidasi, mau diancam dilaporin juga, itu sampai sekarang Ade sendiri ada melakukan permintaan maaf kah, atau malah diam aja atau gimana mungkin sih? Kenapa harus saya minta maaf? Ya maksudnya dari adenya ada nggak permintaan maaf ke kakak?
Ada etikat permintaan maaf. Ada DJ sorry. Iya. Bukan serius. Dari Mbak DJ maksudnya ke Mbak Ade ya. Ada etikat baik nggak melakukan permintaan maaf mungkin atau menghubungi secara langsung di belakang sosmed mungkin. Setelah rame ya sudah ada, tapi makanya karena sudah ramenya tes benar kemarin ya kita harapkan ya akan lebih baik bisa dipertemukan kedua belah pihak gitu, karena supaya clear dan itu aja. Mungkin mengganggu pekerjaan kamu selama percekcokan ini terjadi. Tadi kan kamu sudah mengalami kerugian mental dari sisi Saya sangat menyita waktu juga, saya jadi agak susah konsentrasi dalam bekerja ini. Tapi misalkan ketemu DJ apa sih yang Mbak sampaikan gitu mungkin Nanti akan dijadwalkan sama Bang Hendar Samsi. Tadi kami sudah hubungin, disambut baik lah, alhamdulillah ya. Maksud saya saran saya Bang Hendar Sam juga terima dengan baik bahwa nanti akan dalam waktu dekat akan ditemukan dengan Mbak DJ. Insya Allah ya mereka silaturahmi lah. Seperti yang kami bilang cuman miskomunikasi aja sih. Tapi di waktu yang lalu pihak dari AF sendiri ada ngomong kalau ini cuma cari sensasi dan ada unsur panas. Mungkin tanggapannya Bang dan Aditya gimana? Apakah pihak Aditya dianggap pansos atau gimmick gitu untuk naikin popularitas atau naikin endorse segala macam mungkin? Ya, yang ada sampai detik ini saya tidak menerima endorse apapun karena saya nggak mau dibilang lagi memanfaatkan momen ya, itu aja. Selain ada ancaman micro cheating itu tadi, ke polisi ada ancaman lain nggak sih yang mungkin ada? Itu saya bakal cari tahu. Selain itu ada. Oke. Sama satu lagi. Jadi kita klarifikasi bahwa preskon hari ini bukan untuk cari sensasi atau pansos, tetapi tujuan kami itu adalah satu, mengklarifikasi narasi yang dibuat atau narasi yang beredar itu bahwa beliau sudah melakukan laporan polisi. Jadi kami jawab itu belum hingga saat ini. Yang kedua, kami hanya mau klarifikasi bahwa Aditya apa yang dituduhkan kepada beliau, kegatelan dan yang lain-lain seakan-akan jadi pelakor, itu segala macam itu tidak benar. Jadi kami hanya mau klarifikasi itu aja. Jadi nggak ada maksud untuk pansos lah, untuk apa. Jadi makanya kami bilang juga, Mbak Aditya juga bilang, yang diinginkan itu hanya permintaan maaf atas statement tersebut. Tapi kalau misalkan beliau pun juga tidak mau meminta maaf, beliau pun juga ikhlas ya sudah delete itu. Berarti artinya terakhir ini hanya akan ada pertemuan silaturahmi itu ya? Rencananya seperti itu. Mbak Ade sejujurnya kenal sama Dili Joshua nggak? Ya. Atau mungkin sama selebgram itu kan mungkin circle-nya di Latina juga. Jangankan kenal, tahu aja enggak. Oh gitu. Berarti kaget pas ketika ada seseorang wanita yang mengancam Mbak untuk cheating itu. Sangat kaget ya. Makanya setelah itu aku coba buka IG-nya Mas AL. Dari situ baru aku tahu dia. Baru tahu itu ya. Iya. Oke. Terus setelah mengetahui bahwa itu adalah entah kekasih entah mantan, kan sekarang statusnya begitu tuh, putus nyambung. Nah, terus kemudian berusaha untuk apa? Ketika itu panik kah atau bagaimana? Enggak, saya awalnya DM tanya ada apa, ada kenapa gitu kan. Cuman DM ini lambat gitu kan dibalasnya, makanya saya ada sebagai netizen saya komen di foto si Mbak itu. Komennya apa pada saat itu? Boleh di Komennya ada di Yang udah tersebar di media yang sampai sekarang cuma itu aja. Cuma itu aja. Iya. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Thank you semua. Bang. Thank you semua. Itu ada makanan teman. Siap. Di kantor. Ada belum? Di kantor aja. kontaknya sama manajer saya di Hendra. Kita Kalau itu cinta gue gak bisa berkomentar. Itu kan internalnya kami dengan cinta. Masih yang lama kan? 081. Oke, ada. Bukan yang gitu. Bukan yang jangan. 0812 8237 3637.